halaman 3.59 itu teman-teman bisa ngelihat keuntungan dari dan kelemahan dari promosi CEO dari dalam perusahaan maksudnya, atau membawa manajer dari luar. Itu ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau misalnya keuntungan dari promosi CEO yang dari dalam perusahaan, contohnya sudah memahami situasi dari perusahaan itu, kemudian sudah mempunyai jaringan. Yang ketiga, menjadi simbol komitmen dari organisasi itu. Jadi bisa menjadikan apa ya, ibarat kata bisa menjadikan pemicu semangat bagi si karyawan. Oh ya, kita bisa punya jenjang karir sampai ke sana gitu, sampai CEO. Kelemahannya, tidak mudah beradaptasi dengan perubahan strategi. Kemudian komitmen lama akan menghalangi keputusan yang keras dan yang diperlukan dalam pesanan strategi yang baru. Kemudian ketiga, tidak mudah menjadi simbol perubahan. Kemudian manajer yang dari luar, itu kelebihannya, pihak luar itu sudah terbiasa dengan strategi baru. Kemudian manajer dari luar itu terbebas dari jaringan yang sudah ada. Kemudian antusiasme terhadap manajer dari luar biasanya cukup tinggi. Kemudian dapat menjadi simbol bahwa perubahan diperlukan. Kekurangannya ada dari membawa manajer dari luar ini. 1, mempunyai biaya yang tinggi. 2, calon yang sempurna barangkali tidak akan diperoleh sehingga kompromi dilakukan. 3, ketidakpastian memperoleh orang yang tepat semakin tinggi. 4, pihak dalam merasa tidak senang karena mereka menginginkan jabatan tersebut juga, gitu kan. Nah, seperti itu. Kira-kira demikian dulu penjelasan saya mengenai modul 3 mengenai perencanaan. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan ditulis. Maksudnya di sini yang pihak luar itu maksudnya ya di luar dari perusahaan, dari misalnya perusahaan. Contoh gitu ya, misalnya saya nih punya perusahaan saya misalnya perusahaan Fitri. Staff saya ada Bapak A, Bapak B, Bapak C, Bapak D gitu kan. Tapi saya mengambil CEO-nya dari perusahaan lain karena menurut saya Bapak Z ini punya pengalaman yang bagus yang bisa untuk memimpin perusahaan saya. Jadi saya nggak ngambil dari perusahaan saya untuk memimpin perusahaan ini. Contohnya kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Sisi negatif dari perencanaan. Ya, kalau yang dari positifnya ya bisa kita lihat dari tadi kan, kalau misalnya perencanaan itu dapat mempertajam misi dan tujuan dari organisasi. Akan tetapi perencanaan ini misalnya negatifnya mungkin nggak bisa semua perencanaan ini dilakukan. Bisa juga perencanaan itu terlalu strict dan bisa memperlambat
pekerjaan. Seperti itu. Tabel 3.10 bisa dulu. 3.60, 3.10. Ini yang tabel 3.10 ini untuk melihat situasi dan perubahan yang diperlukan. Nah, contoh misalnya dalam perusahaan itu perlu nggak perubahan? Perlu perubahannya bagaimana? Banyakkah, sedikitkah? Kemudian dilihat lagi dari evaluasi terhadap prestasi organisasi ini di masa lalu. Efektifkah atau tidak efektifkah? Nah, kalau misalnya perubahan itu misalnya di perusahaan itu dibutuhkan gitu, perubahan yang banyak. Kemudian evaluasi terhadap organisasi dari masa lalu cukup efektif. Nah, kombinasi ini jadinya kombinasi selektif. Jadi menggunakan manajer yang ada melalui promosi dan transfer. Jika kemampuan memenuhi peranan baru, jika tidak dicari manajer baru dari luar. Kemudian kalau misalnya perubahan yang diperlukan misalnya banyak, akan tetapi evaluasi dari prestasi organisasi yang dari masa lalunya tidak efektif. Maka yang perlu dilakukan adalah perputaran manajer dari luar menjadi prioritas utama. Jadi ini perlu mungkin perusahaan ini butuh manajer dari luar untuk memberikan keterampilan dan motivasi dan antusiasme yang diperlukan. Kemudian dilihat lagi, kalau misalnya perubahannya sedikit, akan tetapi evaluasi terhadap prestasi dari masa lalunya juga efektif gitu kan. Itu menggunakan manajer yang ada. Jadi promosi internal yang dilakukan di sini menjadi fokus utama untuk mempertahankan, membalas, dan mengembangkan bakat manajerialnya. Kemudian perubahan yang diperlukan juga sedikit, akan tetapi evaluasi terhadap prestasi dari masa lalunya tidak begitu efektif. Nah, apa yang perlu dilakukan adalah reorientasi. Jadi, manajer dari luar menjadi penting untuk menghilangkan kelemahan dan masalah komunikasi. Atau manajer dari dalam digunakan jika memungkinkan dilakukan melalui promosi atau transfer. Nah, seperti itu. Oke, bagus. Maksudnya masih tanda tanya bisa dibilang seperti ini kah? Maksudnya apa enggak kira jaraknya? Yang tanda tanya itu lebih ke arah produk ya. Tapi saya menjelaskan mengenai produk ya. Kalau yang tanda tanya itu kan saya sudah bilang, tadi itu lebih ke arah strategi dalam produk. Kalau misalnya yang saya jelaskan tadi kan perencanaan secara umum kan yang saya jelaskan. Di sini dari perencanaan secara umum kan. Strategi artinya strategi. Promosi internal ini apakah mempengaruhi produk perusahaan itu? Ya, secara tidak langsung ya tentu. Karena bagaimanapun yang memimpin perusahaan itu juga akan mempengaruhi profit dari sebuah perusahaan. Apakah dia bisa memimpin secara baik perusahaannya atau tidak? Kalau misalnya dia memimpin dengan baik, tentu juga akan mempengaruhi terhadap profit.
Femi, itu hasil problem solving itu di halaman berapa ya? Ini strategi apa yang paling bisa menggunakan? Strategi itu ya tergantung dari jenis usahanya. Budaya apakah affiliate mau masuk bisnis apa dulu, tentu strategi yang digunakan juga berbeda. Oke. Aduh, tanya satu-satu dulu ini apa ini? Iya, maksud saya sisi negatif dari perencanaan dari yang sudah direncanakan masih menjadi tanda tanya kenapa itu. Aduh. Yang tanda tanya, bintang, apalagi tadi? Tadi itu di halaman berapa itu? Mbak Furaida, dibaca lagi itu bukunya. Yang tanda tanya itu bukan kelemahan dari perencanaan, tetapi itu bagian dari tahap-tahapnya. Dari mana dia tadi? Aduh. Mana dia? Perencanaan ini strategi prosedur yang aturan program pengatur. Mana ya tadi lihat dijelaskan lagi. Versi surat budaya detektif SAR. Kalau yang tanda tanya itu, coba dilihat bukunya lagi di halaman 3.46. Itu adalah mengenai matriks BCG. Nah, itu untuk mengelompokkan unit bisnis berdasarkan tingkat pertumbuhan pasarnya atau pangsa pasarnya. Jadi ini untuk mengelompokkan unit bisnis, bukan kelemahan dari perencanaan. Oke. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, ada yang tahap tanda tanya. Biasanya itu pada tahap awal, kemudian ada tahap bintang, tahap berikutnya gitu kan. Mulai dilakukan investasi, kemudian tahap berikutnya ada sapi perah, itu ada mulai ada keuntungan buat si perusahaannya, produknya sudah matang, kemudian ada yang tahap anjing. Nah, ini produknya sudah dewasa dan sudah mulai mengalami penurunan dan investasinya sudah tidak banyak lagi dan tidak menghasilkan, biasanya sudah tidak begitu menghasilkan untuk perusahaan. Jadi itu bukan kelemahan dari perencanaan.
Oke. Apa lagi? Hmm, ah, hmm, ada lagi pertanyaan yang lain, teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan lain, saya mau nanya tentang bagaimana perkembangan tugas kelompoknya sudah mulai dikerjakan. Program sourcing itu seperti apa, Bu? Program sourcing. Itu halaman berapa ya, Mbak Fitriani? Hah? Apa? Iya, maksudnya gue mau lihat kalimatnya seperti apa. Jadi jelasinnya lebih enak. Halaman 11. Jadi dari 11. Jadi kayak program sourcing itu biasanya di luar dari perusahaan. Jadi diambil dari diminta bukan dari luar perusahaan biasanya. Jadi misalnya gitu kan, um, sebuah perusahaan yang apa ya, yang musiman contohnya. Misalnya bikin chip gitu kan. Nah, uh, kalau misalnya bikin chip gitu, misalnya ada pada masa tertentu itu perusahaan itu butuh produksi chips yang lebih banyak gitu kan. Nah, diambil sourcingnya misalnya dari perusahaan lain yang misalnya untuk pekerja lain gitu diambil gitu untuk membantu perusahaan ini untuk mengejar produksinya seperti itu. Itu contoh dari program sourcing. Ya, yang seperti saya jawab tadi pertanyaan Pak Nur ya, ya itu tergantung dari jenis industri yang akan dimasuki. Jadi strateginya pun juga berbeda. Uh, Faktor penyebab kelemahan dan saran dari MBO. Tentu saya masuk juga belum. Kalau untuk tugas individu nanti ya kita bahasnya. Oke, pertanyaannya kalau yang tugas kelompok yang saya mau tanya, apa ada ini kendalakah dari tugas kelompok? Teman-teman ya yang akan presentasi nanti hari Minggu. Jadi disiapkan ininya apa namanya PPT-nya. Pembagian kelompok sudah dibikin, pembagian kelompoknya sudah ada. Siapa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah ada? Oke. Berarti hari Minggu teman-teman bakal ini ya, bakal presentasi ya. Sebaiknya dikirim ke saya kalau misalnya ada masalah dengan PPT, kita kan punya cadangan, misalnya di saya juga ada, di teman-teman juga bawa gitu. Jadi kita punya apa namanya, mengurangi kemungkinan terburuk lah. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain?
Terserah teman-teman, yang pasti yang ngomong satu-satu dulu gitu. Nggak mungkin kan presentasi sekali semua. Ya, mau teman-teman bagi-bagi boleh, mau teman-teman satu orang untuk mewakili satu grup juga boleh, tergantung teman-teman bagaimana mufakatnya dalam kelompok tersebut. Teman-teman nanti bakal difasilitasi kayak apa namanya, proyektor ada, jadi layar proyektor ada pasti. Teman-teman juga pastikan bawa ini ya, flash disk ya, jadi gampang untuk memindahkan file PPT-nya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lain, saya sudahi dulu kelas malam ini. Ada pertanyaan lain? Biar nggak grogi dalam presentasi. Grogi itu nggak apa-apa, wajar. Asal persiapannya matang, insya Allah nggak apa. Insya Allah teman-teman pasti bisa lah. Grogi itu bisa nambah bumbu supaya teman-teman semangat presentasinya. Bawa laptop juga boleh kalau misalnya nanti ada masalah mungkin dengan laptop saya boleh pinjam teman-teman, laptop temannya, laptop teman-teman, seperti itu. Kalau nggak bisa hadir ya nggak apa-apa. Yang pasti, pastikan aja dalam grup itu ada yang hadir dan mempresentasikan. Nanti ya Mbak Fitriani ya, saya belum bisa untuk ngecek sekarang, waktu saya masih belum ini. Mbak Meliana Senja, kenapa emangnya butuh pengganti tugas Mbak? Nggak bisa hadir, nggak apa-apa. Saya biasanya nggak ngasih penggantian tugas, cuma kerjakan tugas yang ada, kumpul on time, insya Allah ya. Nilainya Mbak, teman-teman 80 lah minimal. Asal ngerjakan semua tugas on time, minimal 80, itu pasti. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, atau pertanyaannya nanti kepikirannya antar, silahkan kalau misalnya mau nanya, silahkan seperti biasa, di message saja saya di Facebook. Insya Allah nanti saya jawab pertanyaannya teman-teman. Oke. Oh ya, untuk ini video YouTube-nya belum bisa saya upload. Saya juga nggak tahu kenapa selalu gagal dalam upload. Mungkin besok atau besok satu lagi nanti saya usahakan untuk upload. Mungkin saya koordinasi sama Bapel, gimana pun caranya bisa upload. Oke, kalau begitu sekian dulu untuk kelas malam ini. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Capek banget, gue teriak-teriak, saya sampai pusing dari itu. Sampai mas-masnya belum. Lelah saya mbaknya. Riba, riba mama bamba. Berikan saya cukup basah. Astagfirullah.